Halo semuanya, kenalin aku Zidan dan hari ini aku mau ngajak kalian ngobrolin satu hal yang relate banget nih, yaitu overthinking. Kalian pernah gak sih udah di kasur, lampu udah mati, badan udah capek, otak malah muter terus mikirin hal-hal absurd kayak kenapa aku tadi ngomong gitu ya, atau bisa juga kayak besok kalau gagal gimana ya gitu. Nah, itu tuh adalah overthinking. Kedengarannya mungkin sepele, tapi bisa nguras energi dan rusak produktivitas kita gitu. Nah, maka dari itu saya membahas di sini apa itu overthinking. Oke. Jadi, overthinking itu mikirin sesuatu terlalu lama dan kebanyakan. Nah, jadi kadang itu kita mikir terus soal keputusan yang udah lewat atau ngebayangin skenario terburuk yang bahkan kita tuh nggak tahu udah belum tentu kejadian gitu. Overthinking ini juga bukan berarti kita itu sakit atau gangguan mental ya, bukan. Ini beda dengan sama yang namanya anxiety disorder. Tapi tetap sebenarnya rasa khawatir itu wajar. Itu tandanya kita peduli. Tapi kalau udah jadi kebiasaan yang bikin kita stres terus menerus, nah itu yang bahaya. Otak kita kayak overprotective, maunya nyiapin semua kemungkinan terburuk yang akan datang gitu. Padahal itu belum tentu kejadian juga seperti itu. Oke, kita masuk ke penyebab overthinking. Kenapa sih kita itu bisa overthinking? Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa kita itu bisa overthinking. Yang pertama yaitu kecemasan. Kadang otak kita itu suka panikan sendiri, takut ini, takut itu. Ini juga bisa terjadi karena mungkin bawaan dari kita diri sendiri, kayak misalnya pengalaman buruk atau emang biasa mikir yang hal-hal negatif. Lalu ada trauma masa lalu, hal-hal nggak enak di masa lalu itu bisa bikin kita jadi mikir berlebihan, kayak kita tuh pengen ngindarin kejadian serupa, jadi otak kita tuh dipaksa untuk terus waspada. Lalu ada kurangnya percaya diri. Kalau kita sering mikir aku bisa nggak ya, atau pantas nggak sih aku ini, itu bisa jadi tanda kalau kita tuh ragu sama diri kita sendiri, dan ini tuh bisa mancing overthinking. Lalu ada perfeksionisme. Nah, di perfeksionisme ini kalau kita tuh sering ngerasa semuanya harus perfect, harus serba perfect. Misalnya kita lagi bikin tugas, nah itu kita tuh terus-terusan mikirin tugas itu, dianalisis, diedit berulang-ulang karena kita tuh merasa nggak pas gitu. Itu malah yang ada bikin kita capek sendiri gitu. Lalu ada kita tuh ngerasa nggak punya kontrol seperti itu. Pas kita saat merasa masih hidup nggak bisa dikendaliin gitu, pikiran kita muter-muter terus buat nyari cara ngebuat menguasai situasi tersebut gitu loh, padahal belum tentu kita tuh berhasil. Nah, selanjutnya itu adalah situasi berat. Nah, di sini tuh bisa dimisalin dengan pas lagi banyak masalah atau keputusan besar. Wajar itu kalau otak kita tuh jadi sibuk mikirin ini, mikirin itu. Tapi kalau sampai overanalyze dan nggak ngapa-ngapain, itu malah jadi hal yang udah nggak normal gitu. Lalu ada kebiasaan yang mikir kebanyakan gitu. Jadi ada juga yang memang udah dari kecil udah kebiasa mikir berlebihan. Bisa karena lingkungan, pendidikan, atau karena emang otaknya yang bisa dibilang tuh senang dibawa mikir gitu. Nah, gejala overthinking di kehidupan mahasiswa itu tuh sering banget gak sadar kalau kita itu udah masuk ke mode overthinking. Contohnya, kita tuh kepikiran terus sama pendapat orang. Kayak misal habis presentasi, itu kita langsung mikir, tadi dosen mikir aku bodoh gak ya? Padahal belum tentu dia mikirin kita juga. Kayak sekarang saya lagi membuat video ini, juga kadang nanti video saya bagus gak ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah terlalu perfeksionis saat ngerjain tugas. Nah, kita tuh misal kayak seperti yang tadi saya bilang, ketika ngedit satu paragraf aja berkali-kali karena kita tuh ngerasa belum serap gitu. Tapi yang ada tuh bikin tugas kita tuh nggak kelar-kelar. Padahal kan yang penting itu adalah tugas yang selesai.
Lalu kita tuh curiga sama pikiran kita sendiri. Misalnya, kayaknya tadi aku ngomongnya enak deh, kurang enak gitu, atau ada yang aneh, atau juga bisa temanku marah nggak ya. Nah, padahal mungkin kita cuman kita aja gitu yang ngerasa overthinking gitu. Terus dia tuh suka merasa nggak cukup. Kayak misalnya diambil contoh, udah dapat nilai bagus tapi tetap ngerasa nggak pinter karena ada temennya yang IP-nya lebih tinggi gitu. Nah itu hati-hati, itu bisa disebut sebagai imposter syndrome. Apa itu? Imposter syndrome itu kondisi psikologis di mana seseorang meragukan kemampuan dan presentasi mereka. Selanjutnya adalah takut salah. Nah, karena sering takut salah pas diskusi gitu misalnya, kita jadi memilih untuk lebih sering diam gitu. Padahal namanya semua orang juga pasti pernah salah. Bahkan dosen pun juga bisa melakukan kesalahan seperti itu. Lalu ada menurunnya produktivitas akademik karena kebanyakan mikir, akhirnya nggak ngapa-ngapain, mau belajar tapi malah buka medsos, mau nulis mager, tugas yang ada jadinya tugas makin numpuk dan stres jadi meninggi seperti itu. Selanjutnya, dampak negatif overthinking. Nah, emang overthinking itu seperti kelihatannya sepele, tapi efeknya nyata banget. Misalnya, kita jadi susah tidur karena pikiran muter-muter terus, padahal badan udah capek banget. Ujung-ujungnya susah tidur atau tidurnya nggak nyenyak. Kita selanjutnya adalah cemas berlebih. Misalnya, kita tuh terlalu khawatir dengan hal-hal yang kecil atau besar atau juga bisa masa lalu, kayak semua itu dipikirin. Kayak otak itu istilahnya nggak bisa di stop untuk berpikir yang aneh-aneh seperti itu. Lalu juga ada susah mengambil keputusan, itu karena kita terlalu mikir terlalu banyak sampai malah nggak ngambil keputusan sama sekali. Takut salah, takut nyesel, akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Lalu terlalu banyak overanalyzing, bahkan ngobrol biasa saja bisa dibedah kayak isi skripsi gitu. Tadi dia misalnya tuh tadi dia ngomong gitu maksudnya apa ya gitu. Padahal ya cuma ngobrol biasa, nggak ada yang maksud gimana-gimana. Lalu juga kayak kita tuh terlalu, misalnya salah dikit mikirnya seminggu, gagal satu hal terus diulang-ulang dipikirin di kepala, padahal harusnya yang udah lewat ya dibiarin, tapi ini malah masih nyangkut aja gitu. Dan bisa bikin badan kita itu ikut capek gitu. Overthinking itu juga bisa bikin fisik kita kena loh, karena ya kepala sering tegang jadinya, jantung berdebar, perut nggak enak. Itu semua karena ya stres overthinking itu tidak dilepasin gitu. Oke, alasan kenapa kita tuh perlu berhenti overthinking. Nah, overthinking itu bukan cuma bikin capek mental, tapi juga ngurangin produktivitas. Kita jadi kehabisan energi buat hal-hal penting karena terlalu sibuk mikirin yang belum tentu kejadian. Makin kita mikir negatif, malah makin stres, makin sulit fokus, dan motivasi pun drop jadinya. Bahkan kualitas tidur pun ikut turun dan ini efeknya kayak domino efek gitu ya, banyak banget bikin kita jadi gampang lelah, mudah marah, dan susah konsentrasi. Nah, maka dari itu, belajar buat lepas dari overthinking itu investasi buat hidup yang lebih sehat dan produktif. Oke, gimana sih caranya supaya kita itu gak kejebak di overthinking terus gitu? Yang pertama, kita itu sadar saat kita lagi overthinking. Langkah pertama itu ya kita berusaha untuk sadar dulu. Kadang kita nggak sadar soalnya kalau kita udah mikir terlalu kejauhan atau berlebihan seperti itu. Nah, dengan cara kita tuh sadar, tarik nafas, dan kita coba alihkan fokus kita agar terhindar dari overthinking itu. Lalu juga bisa kita melatih otak biar istilahnya tuh nggak mikirin yang lain-lain terus gitu. Otak itu suka mikir sendiri pas kita nggak ngapa-ngapain. Jadi penting banget buat kita tuh kasih otak sebenarnya mainan yang sehat dengan bisa baca, olahraga, atau ngobrol santai, dan juga mungkin kalau yang suka main game seperti itu. Terus juga bisa dilakukan dengan ini yang agak jarang orang lakuin, yaitu mungkin bisa meditasi atau latihan napas. Kayak meditasi nggak harus berduduk sila 1 jam, cukup 1-2 menit buat fokus ke napas aja. Ini mungkin bisa bantu buat nenangin pikiran yang lagi berisik.
Lalu fokus ke satu hal sekaligus gitu, kayak misalnya multitasking. Mungkin memang bagi sebagian orang itu keren, tapi malah bikin pikiran makin kacau. Coba kerjain satu hal dulu sampai selesai, baru lanjut yang pekerjaan ke lainnya. Kadang kepala kita kan penuh karena semua ditampung di sana. Nah, mungkin kita bisa tulis pikiran dari ke jurnal dengan cara tuangin ke kertas atau kita nyatat di HP. Nulis ini tuh bisa membantu kita istilahnya mindahin beban pikiran kita tuh keluar gitu. Lalu bisa cari udara segar dengan cara keluar rumah sebentar, lihat langit, jalan kaki. Itu bisa banget bikin pikiran kita tuh lebih jernih. Karena kayak orang bilang tuh alam penyembuh yang underrated gitu. Dan yang terakhir itu adalah latihan mindfulness. Itu tuh intinya hadir sepenuhnya di momen sekarang. Kalau kita nggak fokus ke sekarang, kita nggak punya waktu buat mikirin nanti gimana atau kemarin kenapa. Seperti itu. Oke, jadi overthinking itu kayak aplikasi yang nggak penting tapi terus nyala di background, bikin baterai kita tuh cepat habis. Tapi tenang aja, kita bisa banget istilahnya tuh kayak buat matiin aplikasi ini, kayak mulai dari yang sederhana seperti tadi, sadar saat pikiran mulai kemana-mana, terus tarik napas dan kembali ke yang sekarang saat ini gitu. Karena hidup itu bukan tentang gimana nanti, tapi tentang apa yang kita bisa lakuin sekarang. Terima kasih banget udah dengerin, semoga ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua. Saya Zidan, terima kasih.